Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel The Kasida Family. Sekarang kami ingin jalan-jalan dulu. Sekarang temanya tempat wisata di Pontianak. Ya. Jadi nanti kita ada dua sesi, yaitu sesi motovlog dengan sesi tempat wisatanya. Yuk ikuti kami jalan-jalan motovlog di Pontianak. Apa aja yang ada di Pontianak dan bagaimana situasi lalu lintas di kota Pontianak ini di hari Minggu. Oke, check it out. Berangkat. Dah, ya. Memang ya, ini sekarang udah jam 9, kita mulai start dari rumah. Mungkin nanti tidak semua video saya ada yang dipotong-potong, tentunya karena estimasi perjalanan kemungkinan itu 30 sampai 45 menit. Udah, oke, yuk, let's go. Ya, inilah dia kondisi perumahan di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, yaitu Kubu Raya. Ini merupakan salah satu perumahan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di tahun pertamanya menjabat, yaitu di tahun 2014 kalau nggak salah. Karena di sini ditargetkan perumahan subsidi KPR 1000 perumahan unit. Ya, inilah dia penampakan perumahannya. Oke. Untuk ini cuaca kemungkinan mendung, ya belum tahu karena masih di zaman penghujan. Mudah-mudahan pagi ini sampai ke sore nanti itu cerah ataupun mendung saja, jangan sampai hujan lah pokoknya, karena nanti di perjalanan itu ada beberapa titik kemacetan karena sedang adanya proyek perbaikan jembatan. Ya, mungkin nanti dilihat sendirilah untuk perbaikan jembatan di Kalimantan Barat ini bagaimana. Jangan dibandingkan dengan di daerah Jawa ya, karena kalau di sana perbaikan jalan sangat bagus sekali, tidak lama dan pengerjaannya juga cepat. Ya, sekedar info bagi teman-teman atau penonton setia The Kasida Family, atau bagi yang baru nonton channel ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan like
videonya, ataupun jika ada teman-teman di channel Kasida Pemilih ingin bertanya, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, untuk pertanyaannya. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan komplek Kota Raya dan akan menuju jalan utama. Bawa jas hujan. Ya, karena sekarang sedang musim penghujan, salah satu aksesoris yang tidak boleh sampai lupa dan sangat vital itu jas hujan. Karena di sini kalau hujan tuh biasanya hujannya hujan angin sekaligus petir ya. Jadi hujannya juga hujan deras. Kalau biasanya saya terjebak di kondisi seperti itu, biasanya saya memilih untuk berhenti daripada menerjang hujan. Ya, ini dia penampakan situasi jalan. Ini namanya jalan Desa Kapur, atau biasa disebut jalan Pemda. Ya, beginilah jalan di Kalimantan. Sudah menggunakan konsep cor-coran, tidak seperti dulu jalan aspal. Karena ya mungkin jalan cor-coran ini proyeknya mungkin sekali seumur hidup. Kalaupun ada yang masih jalan aspal itu biasanya setiap tahun itu pasti ada perbaikan jalan. Ya, mudah-mudahan kedepannya jalan di Kalimantan ini bisa lebih lebar lagi dan lebih ya untuk kedepannya ada jalan tol lah. Jadi ya jujur lah, memang di Kalimantan ini masih susah pembangunan jalan tol. Sekarang aja masih tahap perencanaan jalan, karena jalan tol itu akses yang sangat vital sebenarnya.
isi bensin, kita lanjut lagi. Ini sekarang kita ada di Jalan Saigon atau Jalan Tanjung Raya 2. Kondisi lalu lintas sekarang sedang padat merayap ya, mungkin hari Minggu pagi ya. Masyarakat di sini biasanya ya jalan-jalan pagi habis jogging, ada yang mulai baru buka kukunya juga. Ya, sebentar lagi kita akan keluar dari Jalan Tanjung Raya 2 ini dan akan menuju ke jalan atau ke arah Siantan. Udah mulai macet atau memang kondisi jalan yang sedang ramai. Nah, kita sekarang udah masuk ke jalan utama. Mudah-mudahan jalan sini tidak terjadi kemacetan ya, karena ada perbaikan jembatan, karena ini juga hari weekend. Takutnya mobilitas warga banyak yang mau ke tempat wisata, jadi di titik-titik kemacetan itu juga antriannya
panjang. Ada. Ya, sekarang kita telah sampai di kawasan atau di daerah Siantan. Kalau dari bahasa Poncanya ini biasanya disebut daerah Seberang, karena apa, letak geografisnya yang berada di seberang Sungai Kapuas. Ya, ini kalau udah weekend biasanya banyak acara kondangan ya di sini. Jadi ya biasanya ada, kalau bahasa di sini, arak-arakan di jalan, arak-arakan pengantin. Ya nanti kalau pas kerekam di motovlog ini ya akan saya rekam.
Ya, akhirnya kita telah sampai di titik perbaikan jembatan yang pertama. Kenapa saya bilang pertama? Karena nanti di sepanjang jalan menuju tempat wisata ini ada beberapa titik jembatan yang sedang dalam perbaikan. Ya, mudah-mudahan udah bisa dilewati seperti jembatan ini. Karena memang setahu saya hampir 6 bulan. Maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Karena saya juga mendapatkan info dari supir-supir taksi yang sering melewati jalur itu, katanya udah hampir 6 bulan jembatan itu belum selesai. Ya, beginilah suasana jalan atau penampakan jalan di Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak sesuai dengan jumlah kendaraan. Jadi kalau ada weekend atau hari libur, biasanya sering macet. Ataupun macetnya itu kadang pas jam-jam kerja atau jam-jam pulang sekolah, itu biasanya juga sering macet. Nah, ini adalah pabrik karet yang ada di Siantan. Nanti kita akan melewati Tugu Katulistiwa ya guys, teman-teman. Tapi kita mungkin hanya melewati, tidak mampir, karena ini memang destinasinya bukan ke Tugu Katulistiwa, melainkan tempat wisata yang berada di perbatasan Pontianak dengan Kabupaten Pontianak. Ya, ini kita akan sampai di titik jembatan yang ketiga atau jembatan yang sedang perbaikan. Ya, alhamdulillah ternyata sudah hampir selesai jembatannya. Karena apa ya, sebentar lagi kan akhir tahun dan akan ada pasti ya
Karena ini masih musim pandemi, kita nggak tahu sih apakah akan ada perayaan tahun baru atau enggak. Ya, ini dia pintu masuk jembatan, apa bukan jembatan, ini apa, Tugu Katulistiwa. Ya, ada yang nampak apa, kelihatan nggak? Ya, ini yang putih itu ada Tugu Katulistiwanya. Memang berada di pinggir jalan utama ya, Tugu Katulistiwanya. Oke, sekarang kita sudah sampai di titik jembatan yang keempat. Dan ternyata ini belum selesai, masih seperti ini ya. Tapi enaknya ini kayaknya 2 jalur, jadi untuk yang dari arah berlawanan tidak menggunakan jembatan ini juga, jadi agak mengurangi kemacetan lah ya. Tapi sepertinya itu bentar lagi selesai sih, karena jembatan itunya sudah selesai, tinggal ngasih apa tuh namanya, ngasih batuan di sesudah sama sebelum jembatannya agar bisa dilewati tentunya. Ada apa ini? Kok sepertinya macet? Kita akan lewat pinggir sajalah. Jalur oh, ini makam Kesultanan Pontianak. Mungkin karena masih di masa ulang tahun Kota Pontianak, jadi banyak yang ingin berziarah di makam Sultan Pontianak ini. Tadi kirain ada acara apa. Ya, biarpun untuk sistem pemerintahannya sudah sudah menerapkan pemerintahan yang itu apa tuh namanya ya, lupa saya. Tetapi di sini nuansa kesultanannya masih begitu kental. Jadi kalau ada acara-acara di Kesultanan di Pontianak itu biasa sering banyak diikuti oleh masyarakat Pontianak, seperti pengajian yang biasa sering mengundang Ustadz kondang, yaitu Ustadz Abdul Somad.
biasanya yang sering diundang Kesultanan Pontianak untuk mengisi pengajian tausiah. Ini berarti titik jembatan yang kelima dan juga masih belum selesai. Buset, ini itu malahan masih belum dibangun jembatannya nih. Ini kayak bakalan lama nih. Siap-siap nanti untuk Natal dan tahun barunya bermacet-macet ria kita. Biarpun untuk aturan pemerintah itu dilarang, khususnya yang ASN itu dilarang untuk mengambil cuti atau libur ke luar kota, tetapi kita cukup maklum saja dengan masyarakatnya. Kalau udah ketemu tanggal merah itu pasti semuanya pengen liburan lah. Yang nggak liburan cuma ASN, TNI, Polri. Sisanya ya makanya tadi saya bilang di awal, mungkin Kalimantan Barat memang butuh jalan tol untuk memudahkan kondisi lalu lintas di sini ya, karena di jalanan ini ibaratnya ngumpul semua kendaraannya, ada kendaraan berat, bis semuanya lewat sini, motor, jadi ribet. Apalagi di daerah mana tuh yang sedang dibangun pelabuhan internasional di daerah Sungai Raya daerah Sungai Duri kalau nggak salah, ada daerah bawah sana. Mau nggak mau Kalimantan Pontianak daerah pesisirnya harus membangun jalan tol untuk menghindari kemacetan tonton yang dari mana, dari pelabuhan internasional maupun yang mau ke sana. Telah sampai di titik yang ke-6, jembatan yang ke-6 yang sedang diperbaiki. Ya, ini sepertinya 40% hampir selesai jembatannya.
Jadi ada beberapa jembatan yang udah hampir selesai ya. Ada 1, 2, 3, 4 jembatan. Ya, trip motorvlog selanjutnya mungkin nanti kita di akhir tahun ya. Mungkin saya akan mengajak teman-teman Kasida Pemilih berwisata di daerah Amoy. Kita ke kawasan Amoy, yaitu kawasan kota Singkawang. Karena saya di akhir bulan 12 nanti akan ada kerjaan di sana, jadi sekalian saya akan membuat motovlog dari Pontianak menuju Singkawang. Estimasi perjalanan tuh biasanya 3-4 jam ya, tergantung keadaan kondisi jalan juga apa. Dan tadi juga kita lihat jembatan yang masih belum selesai. Ya nanti kemungkinan kita jalan-jalan santai aja lah, 3-4 jam ya. Ya sekitar segitu, 3-4 jaman ke Singkawang. Ya kalau di Semarang 3-4 jaman tuh udah nyampe mana ya. Saya biasanya dulu tuh sering ke daerah Pati, Kudus Pati situ. Itu aja Pati 3 jaman. 3 jam tuh udah nyampai sih Pati. Yang maksudnya yang sering motoran. Yang kedua itu daerah Batang tuh 3 jaman. 3 jaman juga udah nyampai. Makanya tetap ikuti channel kita ya teman-teman Kasida Pemilih. Apa aja yang ada di Kalimantan Barat ini, atau destinasi wisata apa aja. Acara kondangan ala jalan tuk tuk ya. Ya, akhirnya kita telah sampai di Jungkat, Desa Jungkat, yang merupakan destinasi motovlog kita. Ada apa di sini nanti ikutin kita ya sampai
di tempat tujuan itu nanti ada apa di sini tempat wisatanya. Wah, ini dia kawasan wisata Cungkat Beach. Akhirnya kita sampai juga di sini. Ya, akhirnya cuaca cerah ya. Meskipun udah kelihatan awan-awan mendungnya, ya mudah-mudahan sampai wisatanya selesai nanti tidak hujan. Ya, akhirnya kita telah sampai di pintu masuk tempat wisata Cungkat Beach. Buka apa enggak? Ini untuk mobil, motor 2000. Oke. Ada di kacik tak? 2 motor kak. Oke. Ngomong basah aja saat itu. Nah, pegang. 10.000 ada ya? 2.000. Pegang. Oh, udahlah. Mbak, ini ada Mbak 4.000 Mbak. Oke, ya, dah apa. Ya. Oke, udah buka belum ya tempat wisatanya? Ini karena hari Minggu. Jam di speedometer ini menunjukkan pukul 10.18. Jadi tadi kita start mulai jam berapa ya? Jam 9-an. Wah, malah 1 jam 15 menit tripnya. Oke. Oh, kita sini saja cari.